فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah taala di 135 itu ya. Al-faidatul ishrun. Faedah yang ke-20 dari musibah, hikmah di balik musibah, anna fiha tadhkiran, harusnya ada alifnya ya. Karena apa? Sebagai isim anna yang diakhirkan. Anna fiha tadhkiran lil abdi bi nikmatillahi alaih. Bahwasanya di dalam musibah itu ada peringatan, yaitu membuat kita ingat, yaitu Allah mengingatkan hamba tentang nikmat Allah kepadanya, baik nikmat yang hilang disebabkan oleh musibah itu ataupun nikmat yang masih Allah kekalkan setelah musibah itu dan seterusnya. Nikmat Allah memang tak terhitung. Kata beliau, fa inna ni'amatat la yu'rafu qadruha illa ba'da faqdiha. Karena kenikmatan itu terkadang tidak diketahui kadarnya kecuali setelah dia itu hilang. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Seringkali orang itu tidak tahu dia memiliki nikmat kecuali setelah dia nyaris kehilangan nikmat tersebut. Lalu beliau memberikan contoh ketika orang tenggelam di dalam air. Tahu-tahu kemudian apa? Dia selamat. Oh, dia sadar, oh selama ini saya diberi kesehatan oleh Allah dan kemampuan untuk bernafas dan udara yang segar, tak perlu beli, bahkan tak perlu beli emas. Baik, setelah hampir lenyap nikmat udara tadi itu, udara dan nafas. Nah, sekarang kita mengingat apa itu masa-masa indah bersama udara tanpa perlu beli emas dulu tuh, masa-masa indah tahun-tahun yang lalu. Akankah kembali masa itu? Kalau ingat itu rasanya sedih juga ya. Sekarang hidup rasanya di penjara. Iya, keluar sedikit banyak tentara yang apa itu, tentara bersel satu yang mengancam katanya kan. Tentara Covid entah berapa bilion dia itu di udara. Belum dia habis sudah datang temannya lagi Omicron, belum habis apalagi Delta Cron, belum lagi habis apa yang lokal di sini itu katanya cangkron katanya. Di setiap tempat boleh jadi dia akan mutation, pening kita. Tak ada yang mampu membebaskan kita dari penjara yang tak nampak ini kecuali dengan taubat. Masa indah dengan udara dulu, di mana sekarang? Kata beliau, kemudian apabila dia melihat orang sakit, dia akan merasakan nikmatnya sehat. Betul. Dan apabila dia melihat orang gila, dia merasakan nikmatnya akal. Selama ini tak perhatian, merusak akal dengan apa? Minum-minuman yang memabukkan atau menghisap ganja, dada dan seterusnya. Padahal kalau lihat ada orang gila senyum-senyum di pasar, mengumpulkan sampah plastik, sampah kertas, sampah apa, memandang ini adalah boneka Barbie, oh alangkah nikmatnya akal itu. Allahul musta'an. Apabila wa in ra'a kafiran ahassa bi nikmatil Islam. Apabila dia melihat orang kafir, dia merasakan nikmatnya Islam. Nah, kalau akalnya tidak hilang. Kalau akalnya hilang justru apa? Justru malah kagum sama orang kafir dan berangan-angan untuk ikut orang kafir. Na'udzubillah. Nah, itu akalnya hilang berarti. Wa hakadha nikmatus sam'i wal basari wal kalami wal harakati wa ghairiha. Demikian pula nikmatnya pendengaran. Tatkala melihat ada orang tuli, kita ajak bicara sekian kali dia, apa sih? Susah. Tapi alangkah nikmatnya orang-orang yang memiliki pendengaran yang kuat. Demikian pula mata. Alangkah nikmatnya kita dulu mampu melihat jarak berkilo-kilometer, sekarang lihat jarak beberapa meter pun sudah kesulitan. Alangkah nikmatnya kehidupan di masa lalu. Demikian pula kalam untuk orang-orang yang tak mampu lagi bicara karena stroke. Nah, sementara apa? Kita masih mampu popek-popek, masih mampu bebel-bebel, masih mampu apa aja.
Ini adalah nikmat besar sekali yang layak disyukuri. Belum tentu setiap hari kita mensyukuri dan ingat nikmat tadi. Demikian pula nikmat gerakan, banyak orang yang kena stroke tak mampu bergerak dan seterusnya. Dan yang lainnya. Wa kana dzalika hamilan lahu ala syukri ni'amillah. Dan yang demikian itu akan membawa dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Makanya para ulama mengingatkan kalau kita sering lalai terhadap dunia, merasakan jiwa kita keras, mumpung hati kita masih hidup, merasakan jiwa itu meranggas dan keras, kita disuruh untuk pergi ke kuburan. Lihat orang yang sudah tak mampu apa-apa lagi, sudah seluruh nikmat yang disebutkan tadi sudah hilang pada dirinya. Orang sudah mati. Kita masih memiliki berjuta-juta nikmat di badan kita. Allahul musta'an. Jelas kalam ulama tadi diambil dari beberapa hadis. Fa innaha tudzakirul maut. Karena ziaratul kubur itu mengingatkan pada kematian. Kita masih hidup, masih ada kesempatan. Wa adamis diraiha, dan tidak menghinakan nikmat tadi, tidak meremehkan nikmat tadi. Alhamdulillah kita masih mampu masih mampu berjalan, orang lain tak mampu berjalan. Kita bahkan mampu beli kasut roda, yang beli kasut roda, kita masih mampu beli kereta, yang lain masih mampu dan seterusnya. Banyak orang yang tak mampu beli itu semua. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian atau lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, yaitu yang lebih tinggi daripada kalian. Ini kata Imam As-Sun'ani di dalam At-Tanwir, yaitu dalam masalah keduniaan. Kalau dalam masalah perkara agama, lihat yang lebih atas, biar kita bersemangat untuk berlomba-lomba seperti yang Allah perintahkan. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmat Allah. Karena amalan seperti ini, cara yang seperti ini akan lebih layak menyebabkan kalian tidak menghinakan nikmat Allah. Qala Abu Muawiyah di dalam riwayatnya, alaikum, ada tambahan nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Berarti apa? Yang sudah punya kereta tak perlu lihat ke orang itu punya Mercy, atau orang itu punya Baby Benz, atau orang itu punya McLaren atau apa. Kita lihat masih ada orang di sekeliling kita yang pakai kereta yang sudah tua-tua, yang sudah istilahnya catnya sudah buruk. Terkadang kita terpesona lihat orang yang di sebelah kanan, dia keretanya cantik. Setelah kita lihat ke kiri pada waktu sama-sama berhenti di lampu merah, dia keretanya pun sudah calar banyak, sudah tua, warisan dari nenek moyangnya. Kita bersyukur, kita dapat nikmat lebih banyak. Yang punya kereta yang segitu bersyukur juga. Orang lain hanya mampu beli basikal dan seterusnya. Qala hafidhahallahu ta'ala, al-faidatul hadiyatu wal ishrun. Faedah yang ke-21, anna sabra ala syada'idi wal mihan, bahwasanya kesabaran terhadap kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian, sababun li sholawatillahi wa rahmatihil wasi'ah. Kembali ke ayat itu ya. Menjadi sebab datangnya solawat-solawat dari Allah, pujian dan sanjungan, dan rahmat Allah yang luas. Demikian pula hidayah. Qala ta'ala, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan demi kebesaran kami, pastilah kami akan benar-benar mencabar, menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Kata para mufassirin, syai' di sini litaklil, itu baru sedikit saja rasa takut yang kalian alami. Demikian pula kelaparan, sedikit saja, walaupun PKP tetap kita masih mampu beli roti canai kah, nasi lemak kah, atau bakar ubi kayu, masih ada aja makanan. Daripada dulu di masa-masa penjajahan British atau Belanda, serba susah nenek moyang kita itu. Dan kurangnya harta benda, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan disebutkan secara khusus, menunjukkan ini nikmat yang tak layak diremehkan, nikmat berupa buah-buahan walaupun masuk dalam amwal. Wa basyiris sabirin,
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Disebutkan oleh para ulama, ini perintah, dan berdasarkan hadis yang hasan, termasuk dari amal terbaik adalah memasukkan kegembiraan kepada sesama muslimin, bukan menakut-nakuti dan meneror, tapi bahkan memberikan kabar gembira, memberikan hiburan, dan seterusnya. Siapa orang-orang yang bersabar? Ayat ditafsir oleh ayat yang lain. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa suatu musibah, musibah di sini nakirah fi siyaqis syarat. Syarat idza di situ tufidul umum, musibah apapun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepadanya. Yang terpenting bukan sekedar innalillah lalu mengatakan takdir tak adil. Kadang orang bilang gitu. Yang penting bukan ucapan tetapi pelaksanaan dari ucapan itu. Baik, kalau emang kita milik Allah, tak perlu kita berkesuh kesah. Dulu kita datang dalam keadaan tak punya duit ringgit ketika lahir. Suatu saat Allah mengambil lagi, itu adalah hanya Allah. Yang Allah sisakan pun masih banyak sekali. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Bukan sekedar harta diambil oleh Allah, kita sendiri akan diambil oleh Allah, dipanggil ke sana untuk mendapatkan yang lebih baik lagi di surga kalau layak. Allahul musta'an. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang disifati dengan ayat sebelumnya itu, mereka akan mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Sholawat dengan pola jamak menunjukkan sanjungan yang berulang-ulang. Dan rahmat, mendapatkan suatu jenis rahmat. Ini dibuat nakirah tetapi bukan litaklil, tetapi ini adalah menunjukkan jenis rahmat. Dan rahmat sendiri jenisnya adalah makhluk yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi walaupun polanya lain, sholawat ini jamak, sementara rahmah ini adalah mufrad. Tetapi walaupun polanya lain, tujuannya lain. Sholawat di sini menunjukkan Allah akan memuji berulang-ulang. Sementara rahmat di sini kembali ke jenisnya, dia adalah makhluk yang luas. Maka secara jenisnya sendiri dia adalah makhluk yang luas. Tak perlu kita mengkhawatirkan kalau cuma ini apakah sekali saja, bukan. Tujuannya lain. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang benar-benar mengikuti hidayah. Muhtadun bukan mahdiyun. Mahdiyun mendapatkan hidayah, tapi muhtadun yaitu melaksanakan hidayah yang telah mereka miliki. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Musibah apapun yang terjadi itu tidak terjadi kecuali dengan seizin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan membimbing hati dia. Semakin mengikuti hidayah, semakin mendapatkan tambahan bimbingan. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah, akhbara ta'ala annahu yabtali ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya dia akan menguji, mencabar para hambanya yang beriman. Yahtabiruhum wa yamtahinuhum. Sama ya, yabtali yaitu yahtabir. Mencoba, mencabar, yamtahin, sama ini semua. Dunia memang penuh dengan cobaan. Di sekolah aja kita dicoba, di rumah kita dicoba, orang tua kita lihat kadar akalnya sudah seberapa, layak mendapatkan uang saku berapa kalau di Indonesia itu. Selalu akan ada cabaran dan ujian. Kama qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan demi kebesaran kami, pastilah kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kami mengetahui, yaitu ilmu waqi'i, yaitu ilmu yang terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi. Walaupun dulu pun Allah sudah tahu sejak dulu. Orang-orang yang berjihad dari kalian, berarti apa takdirnya? Dan orang yang tidak mau berjihad dicabar dan akan terbukti dengan ujian itu, terpisahkan orang yang berjihad dan orang yang tidak berjihad, yang sungguh-sungguh taat dan yang tidak sungguh-sungguh. Was-sabirin, berarti ada takdirnya orang yang bersabar dan orang yang tidak bersabar, akan ketahuan lewat ujian. Wallahul musta'an. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji kabar-kabar kalian. Setiap orang akan mengklaim saya mukmin, saya muslim. Nah, semua akan dicabar. Ini menurut salah satu penafsiran.
Semua ucapan kalian akan diuji dalam kehidupan sehari-hari. Betulkah ucapan tadi ataukah ternyata itu tipuan belaka? Baik. Dan boleh jadi nabluwa di sini maknanya adalah yaitu nukhbir, yaitu mengabarkan yaumatu belas saroir, pada hari di mana rahasia-rahasia itu akan dibongkar, akan ditampilkan. Jadi nanti Allah akan mengabarkan di hari kiamat kabar-kabar tentang kita. Allahul musta'an. Wa fataratan bisarra'i wa taratan bidharra. Kata Imam Ibnu Katsir, terkadang ujiannya itu adalah dengan kelapangan, sarra, kelapangan. Terkadang dengan dharra, yaitu kesempitan dan kesulitan. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cabaran, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Memang ayat satu sama lain memang apa? Saling menafsirkan. Memang hanya kembali pada Allah kita ini. Min khaufin waju', berupa kalau kesulitannya yaitu rasa takut dan kelaparan. Rasa takut ini ujian untuk jiwa, kelaparan ini ujian untuk raga, untuk badan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kemudian Allah jadikan penduduk negeri itu yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, fakafarat bi an'umillah itu, Allah jadikan mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Dikatakan pakaian karena apa? Betul-betul mengepung mereka seperti pakaian yang mengepung badan. Baik, ini akibat dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Allah sudah menyebutkan nikmat yang sesuai dengan keadaan mereka itu. Awal-awal ayatnya apa? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah membuat permisalan, perumpamaan tentang suatu negeri yang dulu aman tentram. Betul-betul mereka diliputi oleh keamanan dan ketentraman. Dan mereka didatangi oleh nikmat yang banyak, rezeki yang banyak dari segala tempat, dikepung oleh rezeki. Tatkala mereka mengingkari nikmat Allah, sekarang mereka dikepung oleh kelaparan dan ketakutan. Allahul musta'an. Dan ini cabaran, apakah mereka mau bertobat atau justru semakin membangkang dan dekil. Baik, ilahuna wallahu a'lam.